Tolong Bapak Ibu ikuti aku. Goyangkan tangan yang keras, sekeras-kerasnya. Kemudian Ibu dan Bapak semuanya tolong letakkan tangan ini. Tolong letakkan tangan Ibu Bapak semua di dagu. Tolong semuanya taruh di dagu. Ya, mana dagunya? Alhamdulillah, Ketua Yayasan telah berinisiatif untuk saya menemani pikiran Ibu dan Bapak. Kita berdialog. Saya memulai lebih dulu dan nanti Ibu dan Bapak silahkan mendebat, ya. Selama kita berdua masih memegang pendapat yang kita yakini untuk kebaikan, silahkan mendebat, memberi masukan, ya. Dan kemudian yang ketiga, mencari bersama-sama solusi yang terbaik. Jadi saya perpendek, saya menyintai Ibu dan Bapak bukan karena hal-hal di dunia, tetapi saya menginginkan rasa cinta saya ini dari dunia sampai akhirat. Masya Allah. Sekarang saya tanya sama Ibu dan Bapak sekalian, semuanya, angkat tangan betul-betul jujur. Jujur. Saya suka sekali pada kejujuran. Saya tidak suka sama sekali pada kepura-puraan dan teman-teman mewah, gitu ya. Katakan pada saya, siapa di ruangan ini yang mengatakan hal-hal itu kepada anak-anaknya? Angkat tangan. 1, alhamdulillah. 2, alhamdulillah. Saya udah bilang tadi, saya menerima semua kekurangan dan kelebihan, ya. Ibu juga tadi mengatakan, ya. Dan ketika kita bertemu dengan 10 tidak berarti yang 250 dikurangi 10, 240. Yang 240 itu tidak mengucapkannya atau tidak pernah, nggak berarti begitu. Sebab ucapan atau komunikasi dengan anak kita itu bisa berlangsung verbal, diucapkan, bisa juga non verbal, tidak diucapkan. Dan semua bisa terpancar dari setiap saraf-saraf kita, tepi saraf kita, seluruh sel-sel kita akan berkata. Dan ketahuilah Bapak dan Ibu sekalian yang saya cintai karena Allah, jika tubuh kita, hati kita, pikiran kita itu berkata kepada anak-anak kita setiap hari bahwa saya menyintaimu karena Allah, Nak. Dan aku pun harap engkau menyintaiku karena Allah, Nak. Aku bisa menerima semua kekurangan dan kelebihanmu, Nak. Dan kau juga bisa menerima kekurangan dan kelebihanku, wahai anak-anakku. Dan kita ini saling menyintai ini adalah fid dunya ilal akhirah. Bukan hanya di dunia saja. Karena itu, nah ini penting. Karena itu tidak aku ajarkan kepadamu hal-hal yang mengenai dunia saja. Karena itu aku sekolahkan engkau ke ASKI. Ini ASKI, berikan aplaus untuk ASKI. Ya,
sekolah yang baru pada pertemuan atau pandangan saya pertama saya sudah menyukainya, ya Ashki. Karena apa? Karena ada 3 hal yang diminta oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pertama, ajarkan anakmu pastinya Al-Quran, pastinya hadis, tergantung mereka mampunya seberapa, ya. Tapi ajarkan kepada anakmu berenang, memanah, berkuda. Jadi saya adalah ibu yang juga evaluator, ya, mengamati bakat anak-anak, kecenderungannya seperti apa, lalu tadi memaafkan, karena tidak semua anak itu memiliki kecerdasan matematis logis. Kita udah tahu bahwa anak kita punya kecerdasan matematis logis atau logical matematikal. Kedua, kecerdasan linguistik, berbahasa. Ketiga, kecerdasan visual spasial, ya. Keempat, kecerdasan kinestetik, suka bergerak, suka olahraga, suka bergerak. 5, kecerdasan spasial. Keenam, kecerdasan interpersonal, ya, suka ngobrol, suka banget ngobrol, berkomunikasi, suka banget bagi-bagi cerita, ya, gampang berhubungan dengan teman-temannya, ramah sekali. Ada nggak anak yang begitu? Kayak ibunya? Ada yang interpersonal. Apa artinya? Sukanya berbicara sama diri sendiri alias pendiam. Lebih suka mengamati aja. Nah, pelajaran ini kan sudah hatam sejak beberapa tahun silam. Ya, kita udah paham bahwa anak kita bisa jadi dia memiliki sekaligus 5 kecerdasan, 7 kecerdasan, 9 kecerdasan, tapi biasanya ada 2 yang paling unggul atau 3. Dalam satu diri anak kita biasanya ada kecerdasan 2 atau 3 yang paling unggul, dan dari yang paling unggul itu nanti dia memilih untuk jalan hidup dia. Nah, ini yang pertama, kesepakatan kita, anak kita belajar bukan pergi ke sekolah, tapi kita membangun peradaban belajar. Ini yang paling penting. Apakah kita orang tua sudah membangun peradaban belajar anak kita? Saya mau tanya pada seorang ibu yang di depan, saya coba tanya. Dari jam berapa sampai jam berapa anak ibu mulai belajar? Tolong dijawab, Bunda. Bangun tidur mungkin? Bangun tidur sampai mau tidur lagi. Masya Allah, berikan aplaus. Sekarang saya tanya jujur lagi, siapa yang pendapatnya sama dengan Bunda siapa? Pupu. Bunda Pupung. Bunda Pupung. Siapa yang pendapatnya sama, yaitu bahwa anak kita belajar dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi? Angkat tangan. Angkat tangan. Siapa yang belum sekarang, belum berpendapat atau belum menjalankan, belum meyakini bahwa anak kita belajar dari bangun tidur sampai tidur lagi? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Hanya 4 saja ya, oke. Yang 4 orang saya harap saya undang dengan hormat untuk datang ke sini. Iya, kita belajar. Ini bukan sebuah program untuk menjatuhkan, tidak sama sekali. Ibu di depan sini, baik, Bunda bertiga ya. Saya membawa, baik, Bunda di sini, nggak apa-apa. Nanti supaya Rudi bisa menangkap wajah-wajahnya, kita berikan aplaus dulu. Ya, kita belajar sesuatu. Sini Bunda sayang, kenalan dulu sama saya. Bunda siapa? Bunda Bimo. Bunda Bimo. Bunda Bimo. Baik, Bunda siapa? Afan. Bunda siapa? Bunda Salvan. Salvan. Saya sangat menghargai ketiganya. Saya minta aplaus kembali untuk ketiganya karena kejujuran itu adalah sesuatu yang mahal. Ibu, 3 ibu ini sudah mau mengakui bahwa belum punya pendapat. Peradaban belajar itu adanya di kepala, ya, adanya di bagaimana mindset kita. Dan mereka dengan rendah hati, terima kasih,
mau mengakui bahwa mereka pikir belajar di mana. Kita tanya dulu ya, Bunda Afan. Bunda Afan ya, belajar itu tadinya Bunda pikir mulai jam berapa sampai jam berapa? Pagi sampai sore. Pagi sampai sore karena sekolah. Ya. Jadi peradaban belajar menurut Bunda Afan di sekolah. Bunda siapa? Bunda Bimo. Bunda Bimo. Kalau menurut saya peradaban belajar itu memang ada dari bangun tidur sampai dengan mau tidur itu benar. Tapi ada sisi di mana anak itu juga perlu waktu untuk dia berrefreshing, bermain. Karena bermain juga ada waktunya agar dia otaknya tidak terlalu tegang gitu Bu Bunda maksudnya. Gitu. Masya Allah, berarti kita sudah dapat ilmu ya dari Bunda Bimo. Karena beliau mengatakan main itu penting. Sekarang saya tanya lagi ya Bapak Ibu. Siapa yang menganggap main itu penting? Angkat tangan. Bagus, Bapak juga menganggap main itu penting. Jadi berarti saya langsung bilang tidak ada yang marah kalau anaknya main ya. Saya menyetujui bahwa kalau kita meminta anak kita belajar dari pagi sampai pagi lagi dia bangun tidur sampai tidur lagi. Terus belajar itu identik dengan buku. Maka kita sudah tersesat di sebuah dunia yang nanti kita sama-sama nggak bisa nyampe. Kita kan pengen semuanya ke surga Allah. Saya akan menghadiahkan 3 kotak kepada 3 orang ibu. The first one, the second one, and the third one. And you may open these boxes. Yes please, buka aja kotaknya, kita saksikan bersama-sama. Silahkan dibuka. Tolong dilihat ekspresinya. Iya, dibuka. Ya, seperti menerima hadiah, dibuka, dikulitin satu persatu. Dibuka-buka, iya, terus wajah bingung. Ini wajah bingung. Apa yang ada di pikirannya bunda-bunda? Apa? Kirain isinya hadiah. Kirain dapat hadiah. Ternyata Kosong. kosong. Kirain apa? Hadiah. Kirain hadiah. Udah seneng tadi? Iya. Udah GR tadi? Baper. Ya, dikirain wah dapat hadiah. Ini juga bunda. Tadi gitu juga. Iya. Ini agak-agak sedikit gemeter. Ini apa ini kira-kira hadiah? Ternyata zong. Ternyata zong. Ya, kita suka terlalu yakin. Ya, overthinking. Kita itu hidup, siapa yang setuju bahwa kita hidup, saya sekarang berumur sedikit lagi 60 tahun. Siapa yang, ya, halo bunda yang di belakang, ntar kita geser ke situ permainannya, sekarang sini dulu. Siapa yang sebahagian besar pikirannya itu mikirin kehidupan di dunia? Jangan angkat tangan. Karena saya khawatir seluruh ruangan ini semua angkat tangan. Bapak Ibu sekalian, kita sekolahkan anak kita. Terutama karena kita ingin anak kita hafal Quran. Kita push dia. Tapi ternyata otak anak kita zong. Zong dari apa? Zong dari nilai-nilai yang kita ingin ajarkan kepada dia. Berikan aplaus untuk 3 ibu yang kena zong sama saya. Nanti kita kasih hadiah sama ibu, 3 orang ibu yang insya Allah mulai hari ini mereka saling berbagi lewat pengalaman kita ini bahwa belajar itu adalah sebuah peradaban di otak anak kita, berlangsung dari pagi hari sampai dia tidur lagi, tetapi semuanya tidak akan bisa terjadi pembelajaran nilai-nilai itu jika tidak ada cara-cara yang menyenangkan dalam menyampaikannya. Dan belajar bukan buku. Ikutin saya semuanya, belajar bukan buku.
Sekali lagi semuanya ikutin saya. Belajar. Nggak ada tuh, nggak semuanya nggak geleng kayak saya. Gelengnya yang keras semuanya. Kayak wiper mobil. Ya. Belajar. Nah itu baru ya. Belajar bukan buku saja. Ya. Nah nanti insya Allah kita dapat lagi ya Bunda ya. Karena ini kosong kita kembalikan aja lagi deh ya. Kalau isi masih alhamdulillah ya. Baik. Terima kasih ya. Berikan aplaus. Terima kasih Bunda. Thank you for accompany me. Saya mau kasih hadiah beneran. Ini jas paling saya seneng. Jas saya ini saya suka banget. Tapi saya mau kasihin jas ini. Outer saya. Buat seorang ibu. Bapak enggak cocok dong bapak pakai gini. Nah saya akan berikan jas saya dari diri saya. Untuk ibu yang cepat angkat tangannya. Ya, pertanyaannya enggak 2 kali. Dan langsung 1 detik kemudian saya akan serahkan outer saya. Oke? Dengarkan baik-baik. Hadiah untuk ibu yang selama 1 tahun ini tidak pernah marah sama anaknya. Jadi, nah saya mau buka cerita ya. Ceritanya perhatikan baik-baik nih bunda-bunda. Mudah-mudahan insya Allah cerita ini give you insight. Memberikan penyerahan kepada kita. Di sebuah desa ada seorang ibu dan anaknya, mereka sangat miskin. Keluarga Jawa yang miskin itu biasa karena Indonesia punya banyak sekali keluarga miskin. Anak ini berumur sekitar 4 tahun saja dan dia sering melakukan hal-hal yang luar biasa. Suatu hari rumah mereka yang seperti kandang ayam dan anak kecil berumur 4 tahun itu namanya Joko. Ada Bu Joko di sini? Anak ini menangis dan menunjuk ke atas pahanya seraya dia memanggil ibunya. Mbak. Panggilan ibu di Jawa. Mbak, resi. Ada yang mengerti? Artinya bersihkan. Ibu, bersihin. Ibu ini datang lalu mengatakan, "Ono pole? Resi, bersihkan." Oh, lah kok iso? Ono telek ndek kono. Artinya, kok bisa ada tai ayam di situ? Kok persis di situ? Gitu. Anaknya bilang, "Resi, bersihkan." Ibu ini menggunakan tangannya lalu membersihkan tai ayam dari atas paha anaknya. Ketika dia mau cuci tangan, anaknya nangis lagi sambil menunjuk ke tanah. Dia memanggil ibunya kembali lebih keras kali ini. Mbak. Ibunya menyahut, "Nggih le, ya nak. Baleke. Apa artinya? Kembalikan tai ayam itu, wahai ibuku. Saya mau tanya nih, kalau ibu anaknya ada tai ayam udah dibersihin, anaknya minta balikin, ibu balikin nggak? Saya nanya jujur. Enggak, pasti enggak. Saya juga enggak. Saya akan mengatakan itu tai ayam kotor. Ya, yang ada harus dibersihkan dan tidak boleh dikembalikan lagi. Kan gitu kan?
Nah, ibu ini beda. Ibu ini beda. Ibu ini ambil lagi tai ayam itu, kemudian ditaruh lagi di paha anaknya. Nah loh, dia berharap anaknya selesai menangis karena tangisannya mengganggu kupingnya tentu saja. Tapi anak ini justru menangis lebih keras. Dia mengatakan, itu kira-kira kalau anak kita udah nangis gitu dulu, pengennya kita apain tuh? Aduh, kalau udah mulai ya. Nah, ibu ini pun begitu, dia juga merasa aduh gitu kan. Nah, apa yang dia minta kira-kira? Sebahagian besar teman-teman yang saya tanya mereka bilang minta dibersihin lagi. Karena tadi minta dibersihin. Ternyata enggak tuh. Kira-kira apa yang dia minta? Dia hanya menyatakan pendapatnya, perasaannya dia. Dengarkan apa yang anak ini bilang. Ono potole mau wis diresiki njaluk maneh saiki opo meneh tole apalagi nak tadi minta sudah kau ngerjain aku istilahnya tuh udah ku ambilin teleknya ku taruh lagi kurang apa lagi cuma ibunya nggak marah ibunya cuma bilang ono opo meneh tole anak ini menjawab ora podo ora podo. Artinya enggak sama. Tai ayam yang tadi dibuang ke tanah, diambil, minta sama. Enaknya kita apain anak kayak gini? Diapain enaknya? Kita ambil, kita telan lagi ya. Kita telan enaknya tuh. Kayaknya udah pengen. Bisa jadi kita yang makan sekolah pengasuhan, pelatihan nggak mampu jalanin yang ibu ini lakukan. Bisa jadi kita nggak mampu. Saya sejujurnya nggak mampu jadi ibu ini. Tapi saya mau belajar. Ibu ini bilang apa? Ini yang paling penting. Nah ini yang paling penting pelajarannya. Oke saya peragain ya. Ibu ini ngapain dia berlutut? Supaya dia bisa melihat berpandangan mata dengan mata. Oke. Lalu tangannya menjangkau bahu anaknya secara intuitif. Ibu ini nggak sekolah. Tapi dia memiliki sesuatu nanti yang kita bahas untuk bisa sampai ke surganya Allah. Cuma ini doang nih. Dengan ini doang kita bisa nyampe. Ibu ini mengusap bahu punggung anaknya. Lalu dia mengatakan dalam bahasa Jawa, walah le, sambil nangis. Siapa yang gak kesel diperlakukan begitu sama seorang anak ya. Dia katakan, walah le, mugi-mugi sesok gede kowe dadi jenderal yo le. Wong bocah cilik kok senenge ngongkon-ngongkon kaya jenderal. Artinya anak kecil kok. Mudah-mudahan wahai anak. Nah ini dia terjemahannya. Mudah-mudahan wahai anak. Kalau kau besar kau jadi jenderal nak. Karena kau dari kecil sudah senang nyuruh-nyuruh orang lain. Ya suatu hari dia mencuri. Karena dia kepengen ngasih hadiah ke timun buat ibunya. Kemudian ibunya kembali duduk lagi. Eye leveling. Menatap mata, menyentuh tubuh anaknya, kemudian berkata, walah ngger, mugi-mugi sesok gede kue dadi wong sugih ya ngger, ben ora usah nyolong meneh. Mudah-mudahan kau besar, kau jadi orang kaya ya nak, supaya kau tidak nyolong lagi. Itu apa namanya bunda?
Namanya apa yang diucapkan oleh ibu itu? Doa. Sepakat nggak ibu-ibu semua di sini, bapak-bapak, kalau kesel, kalau marah, anaknya kita doain, sepakat apa enggak? Siapa yang mau berubah mulai hari ini angkat tangan? Alhamdulillah. Kalau kita marah sama anak kita, jangan marah. Tapi kita doakan dia. Saya punya pengalaman cuma 1 kali marah sama anak saya laki-laki, 2 kali. Sama anak saya perempuan yang nomor 2 1 kali. Dan sama putri saya yang bungsu, saya marah 1 kali saja ketika dia sudah berumur 21 tahun. Saya selama 21 tahun tidak pernah marah kepada putri saya nomor 3. Apa akibatnya? Menghafalnya pinter sekali. Kalau anak-anak itu enggak ditekan, enggak dimarahin, diberikan semuanya hanya dalam bahasa yang terbaik. Namanya apa? Qaulan kariman. Kata-kata yang mulia. Qaulan layyinan. Kata-kata yang layyin. Yang apa? Kata-kata yang layyinan. Yang lembut, mesra. Qaulan maisuran. Kata-kata yang mudah, tidak menyusahkan, mudah. Qaulan sidiqan. Kalau ini tahu. Kata-kata yang jujur, berbasis data, ada faktanya. Kalau ngomong sama anak mesti jujur. Yang satu lagi, qaulan balighan. Apa artinya? Kata-katamu wahai ibu dan ayah jangan asal keluar begitu aja. Pilih kata-kata yang keluar dari mulutmu berisi, bermutu, bergizi, bermakna. Masuk ke dalam relung jiwa anakmu. Pagi-pagi engkau mau melepas dia sekolah, jangan hantar dia dengan biasa-biasa aja. Dia akan jadi orang biasa-biasa juga. Karena kita membutuhkan orang-orang yang hebat untuk agama ini, kita harus mendidik dengan cara yang hebat juga. Supaya kita sampai nanti di surga Allah bersama-sama. Dengan anak-anak kita tidak terjadi seorang anak yang menuntut kepada Allah agar ibu bapaknya dimasukkan pula ke dalam neraka. Ada enggak orang atau tokoh yang hafal Quran tetapi dia menggali-gali situs karena klinik percaya kepada perdukunan? Ada tidak? Ada. Ada, di zaman Nabi juga ada. Kita nggak ingin anak kita atau diri kita seperti itu. Karena itu kita isi pagi hari mau pisah sama anak kita. Oke. Saya minta waktu sedikit. Bunda, kalimat apa yang Bunda katakan ketika berpisah, memandang matanya, memegang bahunya anak kita, atau dia di sini menepuk pipinya, mengusap kepalanya, lalu kalimat kita apa kepada dia? Belajar yang pintar di sekolah. Belajar Yang pintar belajar yang pintar di sekolah. Ada lagi Bunda? Kita mau scale up, jadi harus perlu kejujuran. Kita jujur. Apalagi yang biasanya Bunda katakan? apa? Hati-hati. Jangan sering apa? Jangan sering ngobrol gitu. Jangan ngobrol, ya. Suka bermain di kelas. Baik, Bunda terima kasih anyway. Panitia tolong diambil mic-nya. Sekali lagi, saya menerima kekurangan ibu dan bapak. Ibu dan bapak menerima kekurangan dan kelebihan saya sekaligus. Oke? Kita juga menerima kekurangan setiap, for everyone, ya, di ruangan ini. Ini bukan contoh yang terbaik. Pasti banyak orang-orang yang melakukan hal yang terbaik. Tapi saya memilih untuk mengatakan pagi hari sebelum dia berangkat dengan kalimat begini. Saya memandang matanya, saya mengusap kepalanya, menepuk bahunya, menggosok pipinya, menciumnya, lalu terakhir saya mengatakan, berbelas tahun saya mengatakan, u'izuk bikalimatillahi tammah wa min kulli syaitan wa hammah wa min kulli
ainin lammah. Kita semua hafal doa itu, hafal. Tetapi kita perlu menambahkan dalam pergaulan kita sehari-hari kepada putra-putri kita, merebut momen terbaik dengan ucapan, tindakan, pandangan, gestures tadi sangat berharga untuk anak kita sehingga dia merasakan keutuhan penuh sesuatu yang ini berharga untuk kita. Kalau saya tanya kepada suami istri, tugas suami apa? Rata-rata orang mengatakan tugas suami mencari nafkah buat keluarga. Tugas istri apa? Menjalankan juklak para suami di rumah, menjadi wakil suami, menjaga harta suami dan seterusnya. Saya menambahkan, tidak menyalahkan. Saya menambahkan hanya satu kalimat saja. Tugas seorang suami adalah menyintai istrinya. Tugas seorang istri adalah menyintai suaminya. Tugas seorang ibu adalah, tugas seorang ayah adalah apa yang kita sebut cinta. Jika kita menyebut cinta dan anak kita menderita karena cinta itu, maka cinta kita cinta yang jahat. Cinta yang jahat itu tidak akan membawa sampai ke surganya Allah. Sungguh tidak akan. Tapi cinta yang baik, cinta yang tepat, cinta yang proporsional akan saya tunjukkan dalam beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Siapa yang berpendapat bahwa gelas ini isinya separuh kosong? Tolong angkat tangan. Gelas ini berisi air separuh kosong. Tolong angkat tangan. Wow, hebat. 1, 20 dari Bapak dan Ibu menganggap gelas ini separuh kosong. Saya tanya, siapa yang menganggap gelas ini separuh isi? 1, 2, 3, 4, 5, Bapak, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Oke, yang belum berpendapat menunggu dulu jawaban dari saya. Tepuk tangan untuk yang menunggu dulu. Gelas ini tergantung dari kita melihatnya. Jika kita melihatnya separuh kosong, maka kita berfokus pada kosongnya. Dia belum bisa ini, dia belum begini, nilainya masih begini, dia belum hafal, sekolah nyuruh begini belum bisa, ini belum bisa, ini belum bisa, ini belum bisa, ini belum bisa, penuh kepala kita panik. Bagi yang melihat anak kita adalah gelas separuh isi, maka dia mengatakan, alhamdulillah, dia sudah bisa baca Fatihah dengan benar. Alhamdulillah, dia sudah bisa berterima kasih kepada pembantu rumah tangga. Alhamdulillah, dia memiliki sifat-sifat yang baik. Kelihatannya sederhana, hanya sebuah wajah yang kita berikan untuk anak kita. Tapi do not ever underestimate, ya. Your smile will change everything. Anak kita salah, anak kita udah ketakutan, haknya dia untuk menerima kita marah. Dia juga udah tahu kita bakal marah. Udah tahu anak kita kalau kita bakal marahin dia. Kalau dia lagi salah. Datang kita juga, iya aku udah tahu kok aku salah. Terus ibu bilang, iya Umi udah dengar. Kamu begini-gini kan. Umi cuma mau bilang, kamu tuh lain kali harus hati-hati. Ya, Umi udah ajarin apa sama kamu selama ini? Malah dimarahin, ada gak ibu yang gitu? Coba bayangin anak kita udah merasa bersalah atau suami kita bersalah. Suami itu juga melakukan kesalahan. Suami kita bilang, maaf ya, aku betul-betul, ini betul-betul khilaf, betul mah, betul khilaf. Gak bakal terjadi lagi insya Allah. Coba bayangin kalau suami kita udah menyerahkan dirinya nyerah gitu. Kemudian kita gini. Ya, kita kasih senyuman kita yang diberikan padaku terbaik. Sambil bilang, iya ya, aku maafin walaupun sakit hatiku. Kira-kira tuh suami gimana tuh?
Lebih senang mana anak atau suami kita kalau kita menegaskan kesalahannya, bahkan merinci, nomor 1 ya, tahun sekian-sekian ayah begini. Tahun berikutnya ayah begini. Kalau sekarang ayah begini lagi, aku hanya awas ya kalau ayah melakukan lagi. Kira-kira itu suami berubah nggak? Enggak. Tapi kalau kita memberikan cinta yang baik kepada semua orang termasuk anak dan suami kita, memaafkan mereka, memberikan kepada mereka ruang Ibu sekarang saya tanya, ibu sama seumur hidup ibu benar terus. Kenapa kita tidak membuka ruang bersalah untuk anak dan suami kita, keluarga kita, mertua kita? Bapak dan ibu sekalian, saya kepengen, ibu-ibu terima kasih, berikan aplaus untuk yang sudah mau volunteerly. Saya minta yang gak punya bolpen, yang punya bolpen silahkan mengambil di sakunya atau di tasnya, keluarkan bolpen masing-masing. Yang punya bolpen silahkan, tapi yang gak punya bolpen gunakan aja tangan jarinya. Akan digambar juga kok, pakai jarinya aja, oke? Saya hanya meminta dengan penuh rasa hormat, dengan penuh rasa sayang, bunda-bunda sayang, tolong gambar pemandangan ya, tolong silahkan. Polpennya nggak nyata, waduh mas, polpennya nggak nyata, kasih nyata. Waktunya 20 detik saja, ya 16, 15, 14, 13, 12, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai sudah kita menggambar sebuah pemandangan. Saya berkali-kali melakukan hal ini dan saya kepingin mic-nya diberikan kepada Bapak lebih dahulu. Mic-nya tolong berikan kepada Bapak agar Bapak menjelaskan sambil berdiri saja Pak. Menjelaskan gambar apa yang dibuat oleh Bapak. Siapa namanya? Yuga. Yuga. Oh Pak Yuga, bukan ya, Yoga. Aduh jarang, maaf ya Pak. Pak Yuga, ya. Mohon Pak jelaskan Bapak menggambar apa? Baik. Ini apa, Pak? Saya gambar gunung. Gambar gunung ya Pak? Oh bagus sekali ya. Gunung, terus gambar gunung. Apalagi Pak? Ada pohon dengan burung-burung. Ada pohon-pohon. Pohon-pohon ya Pak? Ya ada pohon. Baik. Ada apa lagi Pak? Gunung dengan beberapa rumah. Dengan beberapa rumah? Dengan beberapa rumah. Bapak berikan aplaus untuk Pak Yuga. Boleh Pak saya lihat sebentar? Bentar. Iya. Baik. Ini apa ya? Ya silahkan. Pemandangan yang sama-sama yang selalu kita rindukan saat ini ya. Iya. Itu ya gunung, ada matahari, Ada. kemudian pohon dan rumah, bunga-bunga, serta ini sungai. Baik, saya menemukan ini, mungkin ini yang terbanyak nanti ya kita temukan. Yaitu 2 gunung, 1 matahari di tengah. Kemudian ada sawah petak-petak. Standar ya Bu ya. Ya. Ya, ini silakan dicek ya sama-sama ya. Sawahnya udah susah. Nah, ini lebih lagi gunungnya kelihatan jelas banget. Ya, silakan Bunda lihat siapa yang menggambar seperti ini. Ini kan kayak standar kita ya menggambar waktu kecil. Nah, itu gambar pemandangan di pedesaan, di mana di kampung saya dulu ada gunung. Jadi sini saya menggambar tentang gunung. Jadi ini 2 buah gunung kembar biasanya, di tengahnya ada menyembul matahari. Ya, katanya ini adalah ingatan masa kecil, yaitu dari kecil berarti gambarnya kayak begini. Sekarang Bunda semuanya silahkan cek gambar itu. Jika masih ada 2 gunung, 1 matahari, awan, kemudian ada kotak-kotak sawah, kemudian ada padinya, ya, berarti ayah dan bunda masih memegang ya sebuah paradigma lama. Nah, kelihatannya kita harus punya paradigma baru ya. Paradigma baru itu saya ajak untuk ayah dan bunda bermain sekali lagi yang terakhir. Setiap anak memiliki minat, bakat, kemampuannya. Dalam Al-Quran disebut sakilah. Baik, setiap anak berbeda-beda.
Anak-anak kita tidak ada yang sama. Hatta walaupun dia kecil, kembar, sudah gede tetap kembar, dia tetap dua anak yang berbeda. Ya, karena itu saya kepingin ibu-ibu yang ada bertujuh ini membantu kita semua satu ruangan ini untuk memahami sebuah paradigma baru melihat anak-anak kita. Tolong dalam hitungan, sekali lagi hanya dalam hitungan 10 ibu-ibu yang di depan ini menyambungkan antara ujung dengan ujung dalam hitungan 10 sekuat-kuatnya. 1, kita bantu hitung. 2, 10, Masya Allah. 10 sudah selesai, sekarang tugas yang kedua tolong didengarkan baik-baik. Ini kita membuat kita akan punya pemahaman paradigma baru tentang anak kita yang mau kita bawa sampai ke surga Allah. Ibu semuanya pertahankan kerudung ibu masing-masing dan tarik ke dalam. Ya, ke bagian dalam sehingga ibu mempertahankan ikatannya. Paham ibu? Tidak boleh dipegang di ujungnya, di tempat ikatannya nggak boleh dipegang, tapi di tempat yang tidak terikat. Oke, sekarang tarik, ikuti saya. 1, 2, 3, tarik ya. 1, 2, 3, tarik, sudah lepas. 1, 2, 3, tarik, tidak lepas. 1, 2, 3, tarik, tidak lepas. 1, 2, 3, tarik, 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 tarik. 1, 2, 3, tarik, tarik. Ini ke sana, tarik, tarik. Geser, geser, geser. 1, 2, 3, tarik, tarik. Oke, berhasil. 1 yang lepas. Kita berikan kesempatan nggak? Berikan kesempatan. Hanya saya minta sekali lagi. 1, 2, 3, tarik. 1, 2, 3, tarik. 1, 2, 3, tarik. Berikan aplaus. Masya Allah. Bunda-bunda sekalian jangan pergi dulu ya, tetap di sini. Karena saya masih mau ngerjain sekali lagi. Bunda-bunda sayang, inilah otak anak kita. Paradigma baru adalah membuat jaringan, jalinan, ikatan, the good or the best memorable times with you. Ingatan kenangan terbaik sepanjang pagi sampai pagi lagi adalah mielinisasi di otak anak kita yang tersimpan sampai dia dewasa. Inilah yang membuat hal kecil menjadi berarti berharga, hal besar menjadi tidak berarti atau berharga jika otak tidak mau menyimpan kenangan baik itu. Kalau yang disimpan oleh ingatan anak kita adalah kemarahanmu, cemberutmu, cerewetmu, protesmu, bahkan tanganmu, maka otak anak kita seperti jalingan yang tadi, selalu lepas-lepas saja. Dia tidak menjadi sebuah kecerdasan, dia tidak menjadi sebuah ingatan yang menolong. Yang terakhir, saya minta tangannya semua diangkat, kertasnya semua diangkat, membuktikan bahwa ibu dan bapak sudah pegang kertasnya masing-masing. Baik, ibu dan bapak sekalian, saya minta sebelum saya sudahi, karena waktunya akan sampai di pembagian raport, tapi tolong ibu dan bapak semuanya lipat tanpa bertanya, ya. Lipat 2 kertas ibu dan bapak, kemudian sobek. Lipat 2, kemudian sobek. Oke, terserah. Tapi lipat 2 dan sobek. Kemudian lipat 2 lagi. Kemudian sobek ujung atas kanan. Sobek ujung atas kanan. Setelah itu lipat 2 lagi. Terserah lipatannya. Lalu sobek ujung kiri. Ujung kiri. Baik. Yang terakhir, lipat 2 lagi. Lalu sobek di ujung bawah kanan. Nah, ibu dan bapak sekalian, berbekal paradigma baru otak anak kita, ternyata mereka memiliki
penyimpanan memori yang luar biasa yang hanya mampu bertahan sampai pada usia mereka tua, hanya jika kita tidak menyia-nyiakan waktu pertemuan kita. 0 sampai 7 tahun pertama tanpa kemarahan, 7 sampai 14 tahun pertama penuh dengan tantangan kepada dia, dan 14 sampai 21 penuh dengan kepercayaan atau trust kepada dia. Hasilnya silahkan dibuka. Ibu dan bapak sekalian akan menjumpai setiap anak berbeda sebagaimana kertas yang ibu gambar atau ibu sobek. Silahkan dibuka dan tunjukkan kepada saya semuanya. Seperti apa? Ada yang bentuknya bolong di tengah, ada yang seperti benteng. Coba Rudi digambar semuanya. Ibu angkat supaya kamera saya bisa menangkap semuanya. Tolong ditangkap semua perbedaan-perbedaan yang ada. Baik, Bapak. sangat banyak perbedaan, sangat banyak juga persamaan. Mudah-mudahan yang sama itu adalah bagaimana mereka bisa menyintai Al-Quran. Itu sama. Tapi yang berbeda adalah bagaimana mereka memilih jalan hidup mereka untuk mengisi pos-pos yang menjadi tempat nanti mereka berbakti kepada bangsa, nusa, agama, keluarga sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Terakhir, berikan salam kepada saya berupa lambaian tangan. Aku menyintaimu karena Allah. Aku memaafkanmu karena Allah. Akan kusudahi pertemuan denganmu. Tolong Bapak Ibu ikuti aku. Goyangkan tangan yang keras, sekeras-kerasnya. Kemudian Ibu dan Bapak semuanya tolong letakkan tangan ini, tolong letakkan tangan Ibu Bapak semua di dagu. Tolong semuanya taruh di dagu. Ya, mana dagunya? Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon mudah-mudahan pertemuan kita menyisakan satu yang terakhir. Ibu dan Bapak, engkau adalah teladan. Berapapun banyak kalimat yang engkau ucapkan yang baik-baik, wahai Bapak Ibu, tapi jika engkau tidak memberi keteladanan kepada anakmu, sama saja seperti yang kukatakan. Sekarang kita ulang. Bapak dan Ibu sayang, angkat tangannya semua. Tolong letakkan tangannya di dagu. Sekarang semuanya sudah di dagu. Ya, Ibu Bapak sudah belajar dari kesalahan yang pertama. Ya, mudah-mudahan jikapun kita tidak memberikan atau belum memberikan keteladanan yang baik, minta anak kita baca Quran tiap hari, kita nggak baca Quran tiap hari. Minta kita berlaku seperti Al-Quran, kita nggak berlaku seperti Al-Quran. Minta kepada anak kita dermawan, kitanya pelit. Minta kepada anak kita supaya berbakti kepada kita, tapi kita abaikan nenek kakeknya. Dan dia melihat dengan mata kepalanya, ibu dan bapaknya tidak berbakti kepada nenek dan kakeknya. Maka itu semuanya akan bubar. Ya, jadi mudah-mudahan kita semangat jadi teladan untuk anak-anak kita. Jika kita minta A, kita lakukan juga A. Jika kita minta 2A, kita lakukan bahkan 3A. Kalau kita minta 5A, kita lakukan 100A. Mudah-mudahan kita semua disemangati oleh Allah untuk selalu memberikan cinta terbaik bagi anak-anak kita. Insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, bagaimana kami menyeimbangkan? Karena kalau saya tadi merasa kok tuntutannya ke ayah bunda mulu ya gitu. Mohon maaf ini jadi curcol. Jadi tuntutannya ke ayah bunda mulu. Sedangkan kita juga dihadapkan pada 2 tahun ini terutama pada masa pandemi yang mau tidak mau menuntut kita yang tadinya urusan kita di seputar dapur, ya rumah, kemudian ojek paling mentok, itu menjadi lebih gitu, seperti itu. Sehingga kami tetap waras untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk anak-anak.
apakah ini juga perlu kerjasama dari pihak sekolah, maaf Bapak Ibu Guru, agar mendukung kami nih untuk menjadi orang tua yang tetap waras dan terbaik untuk setiap anak-anak di rumah. Demikian Bunda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bunda Wulan, terima kasih banyak ya, Masya Allah. Kondisi pandemi buat saya, kalaulah, ini kritik nggak apa-apa ya, kritik kepada pemerintah yang memberikan kuota. Indonesia ini terkenal dengan kurikulum yang sangat berat, padat ya. Sehingga sampai seperti orang mau mengambil S2 saja. Nah, ini kita berdoa mudah-mudahan pemerintah di masa yang berikutnya punya paradigma baru seperti kita juga. Memang otak anak kita cerdas, tapi dia membutuhkan rasa senang dalam belajar. Dia nggak suka tertekan. Otak itu kalau tertekan makan ke jiwa. Maka ibu kalau tertekan menjadi pemarah. Betul apa betul? Bapak kalau tertekan, bapak-bapak jadi stres. Kalau pihak pemerintah memberikan kurikulum seperti anak kita kelas 5 SD kayak mau sekolah S2. Bayangin betapa tertekannya dia. Ditambah dengan kuota lokal. Makanya kalau saja pemerintah itu menyiapkan masa pandemi ini, di awalnya mereka tidak nyembarangin pandemi ini, tidak meremehkan pandemi ini sebagaimana telah lewat, kita maafkan. Oke. Tapi ke depan kita harus lebih cerdas. Kalau sampai yang terjadi orang tua memang tidak menyiapkan dirinya untuk menjadi guru bagi anak-anaknya. Jangankan guru, teman saja tidak. Kalau gitu orang tua selama ini banyak bersikap sebagai apa? Sebahagian besar orang tua menempatkan diri mereka sebagai tutor saja. Tapi tidak sebagai kontributor. Tidak sebagai atau sebagai eksekutor. Itu lebih banyak menentukan. Ini salah, ini benar, kamu harus begini, begini. Eksekutor. Ya. Nah, peran ini sebenarnya yang dirubah oleh pandemi. Sehingga kita justru harus mensyukuri. Demi Allah, ketika anak-anak sekolah di rumah atau online, saya malah bilang kepada diri saya, ya Allah, akhirnya diberikan juga ke tangan ibu dan bapak semuanya waktu yang berlimpah untuk mengajarkan begitu banyak hal yang selama ini tidak diajarkan atau tidak sempat karena waktu yang sangat pendek. Satu, dorongan saya adalah rubah paradigma kita melihat pandemi tidak sebagai musuh, tetapi sebagai chance. Tapi yang Bunda Wulan harus ketahui adalah the latest movement, ya, gelombang yang wave, the latest wave itu dalam dunia kecerdasan adalah AQ. Adversity quotient. Ini belum diajarkan kepada seluruh masyarakat. Bagaimana kemalangan menjadi keberuntungan. Itulah yang disebut kecerdasan mutakhir. Nah, nggak ada kata terlambat. Kalau memang masih ada perjumpaan sisa-sisa online ya yang disebut kok jadi tanggung jawab kita jadi berat banget, kita cari makan, kita juga harus melihat satu hal yang paling penting. Kalau kita tidak punya quantity time, nggak punya waktu yang banyak, kita masih punya quality time. Kalau nasihat berlebihan akan membuat jiwa bosan. Tapi nasihat harus diberikan briefly, sangat pendek. Ya, sangat pendek, tidak berpanjang-panjang dan dia bekerja nasihat itu, ya. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita, bagaimana menurut pendapatmu? Kalimat ini sederhana tapi
membuat anak kita memiliki tadi Bunda bilang thinking skills, kemampuan berpikir. Jangan ceramahin lama-lama, jangan marahin lama-lama, dia tidak akan berubah, swear. Sumpah, hasil penelitian membuktikan bahwa marah, ceramah yang banyak tidak merubah. Yang merubah adalah ketika dia berpikir tentang dirinya. Percayalah, anak kita sangat cerdas. Oke, ya. Jadi jangan melihat sesuatu dari pandangan kita, tapi coba kita menerobos ke dalam maha tidak terbatasnya Allah. Kita punya waktu terbatas. Kalau Allah nggak punya waktunya Allah nggak terbatas, maka terhubungkanlah dirimu dengan yang tidak terbatas sehingga waktu yang sedikit, kalimat yang pendek, kemudian pergaulan yang terbatas itu mampu menembus batas. Dan itu sangat biasanya sangat bagus dilakukan oleh para ulama-ulama salaf. Mereka mendidik anak-anak mereka tidak dengan nasihat dan kemarahan berpanjang. Tidak. Tapi mereka mendidik dengan Al-Quran, menasehati dengan Al-Quran. Seperti itu. Nah, kebetulan doa-doa zikir pagi sore itu dihantarkan dengan pembiasaan sehingga apa? Menjadi dasar sampai dewasa, sampai sudah kuliah ke luar negeri tidak hilang itu semua. Nah, itu disampaikan dengan cara bermain, bernyanyi, bercerita, ya senyum. Ketika menyampaikan ceramah, Bunda marah sama kakak marah sekali. Siapa yang marahnya kayak gitu di sini? Nggak boleh. Kasihan kan, adikmu masih bayi. Terus kamu cubit. Coba kalau kamu dicubit gimana? Mama kesel sekali. Lihat adik cubit sama adik kecil. Gimana menurutmu? Tambahin tinggal gimana menurutmu? Dia mungkin ya gitu. Tapi otaknya mikir ketika ditanya gimana menurutmu. Besok dia berubah sikap. Kan gitu. Oke Bunda, semangat, semangat, semangat. Oke, ada lagi? Ingin bertanya, Bunda Nela ingin menjawab dan saya ingin menyampaikannya. Peran apa saja yang bisa dilakukan ayah di rumah untuk menjaga kenyamanan ibu agar bisa lebih enjoying dalam pengasuhan anak-anak. Dan yang bertanya mendapatkan hadiah dari sekolah dan komite. Disampaikan oleh Bunda Queen, silakan. Para ayah, kita berikan aplaus untuk ayah yang bertanya. Apa yang bisa seorang ayah lakukan? Keren banget. Sebenarnya kalau ada suami istri, saya hendak menunjukkan bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperlakukan istri beliau. Itu menarik sekali. Ya. Ada ayah yang berani untuk menjadi volunteer, satu orang ayah yang berjaket coklat, mau ayah? Ayah mau menjadi volunteer bersama saya? Pak, saya hendak menjawab pertanyaan tapi dengan sebuah permainan. Suatu hari di rumah tangga baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibu Aisyah minum. Ya, saya pura-pura saja ya. Saya pura-pura jadi Ibu Aisyah, oke? Minum dari gelas, kemudian menyerahkan kepada suami beliau yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Pak, pura-pura jadi Rasulullah. Nah, pertanyaannya, Bapak, apakah Bapak tahu apa yang diucapkan oleh Rasulullah atau apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menerima gelas ini dari tangan istrinya? Silahkan Pak. Tidak tahu Ibu. Tidak tahu ya Pak? Ya. Baik, Alhamdulillah kita hargai kejujuran Bapak. Ya, Pak siapa Pak? Dedi. Pak Dedi. Menurut Bapak kira-kira Pak Dedi nggak tahu kan? Ya. Tapi Bapak menduga kira-kira apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Semoga berkah buat istri. Semoga berkah buat istri. Terus yang buat Bapak? Kan ini kan tadi kan dikasih ke Bapak. Minumannya diminum sama Ibu Aisyah, dikasih ke Rasulullah, artinya buat Rasulullah. Ini buat Rasulullah. Ya, berkah buat Bapak juga. Berkah wahai istriku untukku juga. Berkah untukmu wahai istriku, berkah untukku juga. Ya, baik. Alhamdulillah jawabannya tidak begitu. Bapak pengen tahu jawabannya? Boleh. Pasti pengen tahu jawabannya. Nah, Bapak peragakan ya. Bapak peragakan. Nah, saya akan memberitahu bahwa ya
bahwa Pak, ketika ini ada di genggamannya Rasulullah Muhammad SAW, beliau menatap istri beliau. Coba Bapak pandang saya. Nah, seperti itu. Kurang lebih ya. Menatap istrinya, kemudian bertanya. Nah, ini Bapak harus dekatin. Iya. Pura-pura saya adalah istri Bapak ya. Bapak bertanya, "Wahai istriku." Wahai istriku. Nah, kurang keras Pak, buka dulu. Nah, wahai istriku. Baik. Bapak tentara apa bukan? Bukan. Yang mesra dong Pak. Wahai istriku. Wahai istriku. Ya gitu ya. Wahai istriku. Nah, Bapak angkat sedikit gelasnya. Nah. Wahai istriku. Di mana? Di mana? Letak bekas bibirmu. Bapak ulang sekali lagi boleh Pak Dedi? Wahai istriku. Wahai istriku, di mana letak bekas bibirmu? Oke. Budi pergi ke pasar. Ayah pergi ke kantor. Pak, Ibu Aisyah nih Pak. Ya, Ibu Aisyah. Kan tadi Bapak tanya, saya nunjuk Pak. Di sini. Dah. Pertanyaan kedua, apa yang Rasulullah lakukan? Diminum. Iya. Diletakkan di bekas bibir Aisyah. Iya, Bapak pinter. Untuk kali ini Bapak 100 ya. Berikan aplaus untuk Pak Dedi karena beliau langsung tahu, beliau memutar. Coba Pak adegannya, memutar. Iya. Lalu mendekatkan gelasnya sambil memandang mesra istrinya. Oke, pertanyaan yang ketiga kepada Pak Dedi. Apakah Pak Dedi berani melakukan ini kepada istri Pak Dedi? Berani. Yes. Terima kasih Pak Dedi. Aplaus sekali lagi buat Pak Dedi karena sudah berani melakukannya. Ya, ini sebenarnya ini metafor ya Pak. Banyak sekali orang bertanya kepada saya, bagaimana sih caranya supaya istri-istri itu enggak cemburuan, enggak kemarahan, enggak ngambekan. Bapak-bapak rata-rata mengatakan, ya rata-rata, bilangnya enggak cukup gaji, di tengah jalan uang udah habis, begitu ya Pak. Bapak punya kiat enggak? Bapak punya kiat enggak? Iya, biar istrinya enggak cerewet, biar istrinya itu enggak marah-marah, enggak tegang. Saya biasanya biarin aja mau melakukan apa, yang penting tidak merugikan semua, setelah dia aja. Jadi kalau istrinya lagi rewel, diemin aja. Kalau kita timpalin, nanti malah jadi kesel. Kalau ditibanin malah kesel. Ibu-ibu catat, semua laki-laki rata-rata seperti ini. Ketika kita mulai beraksi akrobat, mereka diem. Diemnya itu karena apa? Nunggu apinya reda. Nah, jadi gitu Pak ya. Apinya reda baru. Setelah api reda, Bapak maaf ya Pak ya. Maaf ya, ini sebenarnya hal kecil. Tapi ini penting. Setelah Ibu enggak ngomel-ngomel atau enggak tegang atau begini-gini, Bapak apa yang Bapak lakukan? Kemudian langkah kedua biasanya Bapak keluarin dompet? Enggak. Alhamdulillah sudah selesai marahnya. Kalau udah selesai marahnya Bapak apain dia? Udah. Udah. Nah, saya boleh kasih masukan ya Pak ya. Baik. Semua perempuan, apalagi di usia perkawinan udah bulukan, ya udah bukan cinta setahun 2 tahun. Tapi Pak, percaya nggak Pak, ini aneh bin ajaib. Laki-laki sama perempuan emang diciptakan beda. Makanya saya usul sama Bapak. Kalau istri udah ngomel-ngomel begini, Pak, gunakan separuh tangan. Buat nampar? Bukan. Bukan Pak, bukan buat nampar Pak. Tapi Bapak menjangkau. Apa aja yang Bapak bisa jangkau? Kepalanya dijangkau, punggungnya dijangkau, tangannya dijangkau. Pak, tangan ini murah banget. Nggak perlu pergi ke Mart, nggak kemana-mana. Tapi istri-istri mendambakan dalam keadaan hatinya rusuh adalah kasih sayang, usapan, belayan,
suami. Bener apa bener? Bener apa bener banget? Bener banget. Nah, jadi para istri itu senang sekali kalau dimesrain. Bener apa bener? Bener. Jangan karena pernikahan udah 20 tahun, mesra udah terbang kemana nggak tahu ya. Jadi kita daulat bapak-bapak ya. Bapak-bapak, oke Pak. Terakhir. Setelah ini Pak, keluar dari ruangan ini, pulang ke rumah, Bapak bertemu dengan istri Bapak. Boleh nggak saya ngintip, kira-kira ada rencana apa Pak? Ada. Menceritakan apa yang diceritakan dengan Bunda Neno. Ini Bapak yang hebat, cerdas. Beliau mengatakan menceritakan apa yang ditemui di ruangan ini. Berikan aplaus untuk Pak Dedi. Yeay. Terima kasih banyak Pak Dedi. Terima kasih banyak kehadirannya. Masya Allah. Menjawab pertanyaan tersebut, apa yang bisa dilakukan suami untuk membuat istrinya bla 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 adalah mesra. Uang tidak menjadi sangat penting walaupun penting. Tidak menjadi yang terpenting walaupun penting. Ya, oke? Nah, tapi kalau suami kehilangan kemesraannya, hidup kita kering kerontang, benar? Kalau dulu dia suka ngerayu, kenapa sekarang nggak pernah ngerayu? Iya dong. Maka bapak-bapak, rayulah istrimu dengan rayuan yang gombal sekalipun. Kami akan menerima rayuan itu. Ada yang menolak dirayu suaminya? Angkat tangan. Enggak ada. Saya doakan, mudah-mudahan sampaikan ya berita bahwa saya kepada suami-suami Anda semuanya, salam dari saya. Salam untuk mulai mesra kembali kepada para istri ya. Itu akan membuat hati istri redam. Kedua, ya, kalau istri itu candra di muka, maka suami lihat kuota air istri. Kuota air sangat mempengaruhi emosi seorang ibu atau seorang istri. Kalau kuota airnya kurang 30 mili kali berat badan tubuh, dia gampang marah. Dah, gitu aja, catat. Kuota air adalah rahasia ketenangan. 30 mili dikali berat badan tubuh. Saya 78 kilo. Katakanlah 2,3 liter setiap hari harus saya minum. Kalau enggak, gampang sedih, gampang marah, gampang cemburu, gampang semuanya emosinya menjadi lebih agresif. Oke, itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat.